Gerbang Pesona Jogja membuka nurani. Melewati lorong pertemuan dua zaman di antara kejayaan masa lalu dan masa kini yang melebur menjadi satu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Riko. Dan saya Diajeng Eni. Kami dari finalis Dimas Diajeng Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kami sedang berada di Gajah Wong Educational Park, Yogyakarta. Di sini adalah salah satu lahan terbuka hijau yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang bisa digunakan untuk bermain, belajar, berkumpul dengan keluarga, dan juga untuk bersosialisasi. Bisa dilihat di belakang kami, tamannya sangat sejuk sekali ya, Dimas. Iya, seperti yang sudah ada di belakang kita di sini. Dari salah satu kampung hijau ini juga ada pengelolaan sampah, ada ruang publik ini ya yang sekarang digunakan untuk ini, yang mungkin di tempat lain anak kecil-kecil mau dolanan saja udah susah gitu. Terus yang kedua juga pengelolaan sungai tadi yang sudah diutarakan. Juga kalau tidak salah di sini juga ada IPAL ya, komunal ya, atau pengelolaan limbah bersama-sama. Nah, saya kira itu Cak Nun, dan mungkin Cak Nun bisa memberikan wawasan tentang apa yang sudah dilakukan teman-teman di sini. Apa tadi di depan sudah disebutkan ya, apa kudu nunggu pemerintah gede ki kepiye, atau ya sudahlah dimulai dari lingkungan yang paling kecil seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman di di Gambiran ini. Seperti tadi diutarakan oleh Mas Parlan bahwa kota itu akan sangat tergantung dari ibunya yakni kampung, desa. Nah, monggo kita harus memulai dari mana? Silakan Cak Nun mungkin bisa menanggapi lebih lanjut. Nggih. Tes nyun sewu Mas Parlan dan para hadirin semua. Yang beliau ungkapkan dan akan kita rembuk bersama belum tentu bisa kita cepat-cepat memahaminya. Mungkin nanti di ujung-ujung acara kita baru ketemu akurasinya atau landeping penemune piye gitu ya. Jadi saya mengajak Anda pelan-pelan dulu. Nek ana wong lara sirah kuwi aja langsung dibejiti sirahe, mungkin wetenge ngelih. Jadi ternyata obatnya sakit kepala itu adalah neraktir mangan, kan gitu kan. Jadi saiki kudu ngerti, saiki nek apa sesuatu salah kita cari sumbernya. Nah karena ini masalah lingkungan hidup,
konteksnya dibatasi pada keistimewaan DIY dengan beberapa poin ya, ada kabudayannya, otoritas politiknya, sampai tata ruang, sampai tata kelola tanah dan lain sebagainya. Nah itu kan kini kudu rada ndelok sik iki asal usule piye kaya ngene iki. Kita harus menemukan dulu pelan-pelan. Syukur nanti setelah acara selesai kita juga terus bagaimana masih berpikir mendiskusikan tentang kota dan masa depan bangsa, karena kota itu ternyata sekarang sudah berubah zamannya gitu ya. Tadi bahwa dari Pak Bobi menyampaikan kampung itu adalah ibunya kota. Kalau ibunya tidak dirawat maka kotanya juga akan tidak terkelola. Nah salah satunya itu, karena tadi juga disampaikan ibu itu disebut 3 kali lalu baru bapak gitu. Nah kalau ibunya tidak disebut di kampung kotanya maka kotanya juga akan hancur juga. Oleh karena itu pilihan di sini juga tepat karena ini kampung hijau, jadi membuat satu apresiasi yang besar terhadap kampung hijau di Gambiran. Kita juga berikan aplaus kepada teman-teman Kampung Gambiran. Terima kasih. Yang ada di bantaran sungai ini kita bicara tentang lingkungan. Piye janjane ben ora banjir, hanya sederhana itu. Jadi tidak muluk-muluk, kemudian nanti sungainya akan menjadi seperti sungai di negara-negara maju. Jadi kita hanya bicara yang sederhana. Terus bicara seperti itu akhirnya meningkat. Kemudian bagaimana menyelamatkan lingkungan yang ada di kawasan sungai ini. Tidak hanya bicara banjir. Kalau bicara banjir, alhamdulillah sekarang sepanjang sungai Gajah Wong ini sudah ada kapasitas masyarakat yang benar-benar siaga terhadap bencana. Alhamdulillah ini berkat keikhlasan saudara-saudara kami yang ada di bantaran sungai, saudara-saudara kami yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi. Setiap kali hujan deras teman-teman kami ini sudah siaga. Jadi ini alhamdulillah kita punya teman-teman Tresna Siaga yang ada di Gambiran ini. Kemudian ada teman-teman Umbul Harjo Rescue. Ini berkat teman-teman ini semua karena juga mempunyai jiwa kemanusiaan, jiwa menyelamatkan sungai yang ada di wilayah kita ini. Kemudian yang selanjutnya bicara Gajah Wong ini kemudian juga tidak hanya bicara batas-batas administratif seperti yang selalu ini nampak jelas pada pemerintahan, tataran pemerintah, tapi kita bicara kawasan. Kawasan adalah siapa yang ya artinya yang berdekatan, bersinggungan, mempunyai merasa dan tertarik juga untuk menyelamatkan Gajah Wong ini. Saya kira nilai itu ternyata lebih dahsyat daripada kita hanya bicara batas-batas. Oh batas kene iki ben bagiannya Pak RT ini, batas ini bagiannya Pak RT ini, tidak itu. Tapi kita bicara kawasan semuanya. Kemudian kita terbentuk forum komunikasi daerah harian sungai yang kemudian disingkat Forsidas. Usianya genap 1 tahun. Tapi baru 1 tahun namun sangat luar biasa teman-teman Forsidas ini. Saya kira pada malam hari ini sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk teman-teman Forsidas ini. Jadi teman-teman Forsidas sudah mencoba memetakan, bahkan sampai bicara pada bagaimana menguatkan ekonomi produktif di pinggir sungai ini. Alhamdulillah kita juga beberapa waktu yang lalu ngerso dalem sudah kerso rawuh di tempat ini, dan insya Allah tanggal 8 besok kalau tidak ada halangan beliau ngersake mau susur sungai sepanjang Gajah Wong ini. Jadi ini juga berkat kerja keras dari teman-teman Forsidas yang didampingi oleh teman-teman Walhi ini. Kalau saya itu hanya ngetutke Bapak Ibu, hanya ngetutke saja. Jadi beliau-beliau ini yang merancang, merencanakan, memetakan, bahkan sekarang sudah punya konsep desain tentang Gajah Wong ke depan ini seperti apa. Inti dari ini semua kami hanya ingin mengajak pada malam hari ini sesuai tema, mari kita masih punya jadi budaya untuk untuk kelakuan itu. papat, nyun sewu tak kayak dasar sih ya Mas ya, Mas Pan ya.
Kue misalnya kue rabi karo Gusti Allah iki ora mung tak izinke cen tak kongkon kue rabi karo kae. Nek aku sing ngongkon jare Gusti Allah berarti tak rezekimu tak jamin, wong aku sing ngongkon kok. Aku sing perintah kok. Jadi mudah-mudahan setiap kerjaan Anda itu memang perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, fasilitasnya beres. Ning nek kowe dhewe sing duwe inisiatif terus taren nang Gusti Allah gitu, ya ora apa-apa lakonono. Itu fasilitasnya Allah tidak berkewajiban. Kita mboten. Wong mengizinkan kok. Apa nek Pak Camat ngizinke, Pak kami mau ini rombongan ke Jakarta ditandain Pak Camat tuh Pak Camat kudu nyangoni. Ora, ning nek Pak Camat sing ngongkon kowe nang kantor wali Jakarta, aku sing ngongkon demi gambiran kudunya ngoni. Nah saiki kowe uripmu iki karepmu apa? Diizinkan Allah apa diperintah Allah? Nah tak dongake apa wae sing jenengan lakoni niku pancen perintah Gusti Allah. Diperintah, diizinkan, strip diridhoi. Nomor 3 dibiarkan. Kowe ngopo wae Gusti Allah ora peduli wis kono. Ning rasa njaluk aku apa-apa.